Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami yaitu Mursyidul Ihsan, yaitu saya sendiri, Asra, dan Khairil Anwar. Kita langsung saja masuk ke materinya. Apa itu pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonominya. Sifat-sifat pembangunan ekonomi, yaitu satu, suatu proses. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses, artinya pembangunan ekonomi itu berlangsung secara terus-menerus, bukan merupakan suatu kegiatan yang sifatnya insidental. Yang kedua yaitu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan itu merupakan suatu percerminan dari timbulnya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Hal ini bukan berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan terus-menerus, tetapi pada suatu waktu tertentu dapat turun. Misalnya pada saat terjadi pengelolaan politik, kemunduran sektor ekspor yang menyebabkan kondisi ekonomi turun, yaitu keadaan demikian bersifat sementara. Yang keempat, kenaikan pendapatan per kapita dibarengi terjadinya perubahan teknologi dan kelembagaan. Maksudnya, dikatakan terjadi pembangunan ekonomi bukan saja berarti peningkatan pendapatan per kapita, namun kenaikan pendapatan per kapita yang dibarengi dengan terjadinya modernisasi. Selanjutnya, indikator pembangunan ekonomi, yaitu satu, struktur ekonomi. Skuad perkembangan ekonomi dapat diukur dari perubahan sektor yang menyumbang kontribusi terbesar dalam pendapatan nasional. Kedua, pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan per kapita. Jika pendapatan per kapita semakin naik, pasti disebabkan oleh perekonomian yang stabil. Artinya kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Skuad. Ketiga yaitu indeks pembangunan manusia atau IPM. Yang terakhir adalah indeks pembangunan manusia IPM yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi negara. Sebagai gambaran dari pembangunan ekonomi meningkat dengan menggunakan data pendapatan per kapita selalu menggambarkan taraf pembangunan ekonomi yang dicapai berbagai negara, tingkat perkembangannya dari tahun ke tahun. Kita masuk ke pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Guidono 1985. Kata per kapita menunjukkan ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya atau GDP dan sisi jumlah penduduk. Proses kenaikan output per kapita harus dianalisa dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak dan jumlah penduduk di pihak lain, sehingga menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total dan apa yang terjadi pada jumlah penduduk. Oleh karena itu, posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi sendiri selalu terkait dengan jumlah penduduk. Selanjutnya, indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah indikator pertama yang biasanya menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Caranya adalah dengan membandingkan pendapatan nasional dari satu periode dengan periode sebelumnya. Yang kedua, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu yang biasanya 1 tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa rata-rata yang ada atau tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Ketiga,
tenaga kerja, dan pengangguran. Indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara ketiga adalah jumlah antara jumlah tenaga kerja dan pengangguran. Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sebab-sebab percepatan pertumbuhan ekonomi yaitu satu, keinginan untuk mengejar ketertinggalan, kedua, untuk pertumbuhan penduduk, tiga, adanya keharusan negara maju membantu NISB, dan keempat, adanya peri kemanusiaan terhadap NSYB. Pendapatan nasional, nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada satu tahun tertentu secara konseptual dinamakan PDB atau Produk Domestik Bruto. Nilai PDB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku atau nominal. Menurut harga yang berlaku pada tahun PDB dihitung harga tetap real. Menurut harga yang berlaku pada tahun dasar perhitungan base year. Metode perhitungan pendapatan nasional yaitu satu, metode produksi, kedua, metode pendapatan, dan yang ketiga, metode pengeluaran. Terdapat 11 sektor produktif dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan galian, listrik, air dan gas, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pertahanan, dan jasa lainnya. Pendapatan per kapita per tahun perlu diketahui untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari masa ke masa, membandingkan laju perkembangan ekonomi antara berbagai negara, dan yang terakhir melihat berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat pendapatan per kapita tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan dan tingkat pembangunan suatu negara karena kelemahan-kelemahan yang bersumber dari ketidaksempurnaan dalam menghitung pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Kelemahan-kelemahan yang bersumber dari kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat bukan saja ditentukan oleh tingkat pendapatan mereka, tetapi juga oleh faktor-faktor lain. Kelemahan metodologis dan statistik dalam menghitung pendapatan per kapita dalam nilai mata uang sendiri maupun mata uang asing. Terjadi penafsiran yang salah, terlalu rendah terhadap negara miskin karena jenis-jenis kegiatan di negara miskin terdiri dari unit-unit kecil dan tersebar di berbagai pelosok sehingga tidak dimasukkan dalam variabel perhitungan pendapatan nasional. Nilai tukar resmi mata uang suatu negara dengan valuta asing tidak mencerminkan perbandingan harga kedua negara, walaupun dalam teori dikatakan nilai tukar ini menunjukkan harga. Kelemahan kedua itu faktor-faktor lain menentukan pendapatan dari tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara, yaitu faktor ekonomi, struktur umur penduduk, distribusi pendapatan tidak merata, sebagian tidak menikmati hasil pembangunan, corak pengeluaran masyarakat berbeda masa lapang atau waktu senggang tinggi. Pembangunan ekonomi tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga harus mengurangi jumlah pengangguran. Dan kedua, faktor non-ekonomi, pengaruh adat istiadat, keadaan iklim dan alam sekitar, ketidakbebasan bertindak dan mengeluarkan pendapat dan bertindak. Distribusi pendapatan dalam pembangunan ekonomi, hasil analisis dari MS Ahluwalia mengenai keadaan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan relatif perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan. Distribusi pendapatan mutlak, persentase jumlah penduduk yang pendapatan mencapai tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari itu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.